Itu san terbangnya. San terbangnya. Udah terbang sana. Ada nih. Baru nasi kuning cari tuh. Baru pergi dari depan. Kompas saran kalau nanti terbang ke saran mungkin lagi jalan di dalam. Tempat pertamanya itu. Boleh taruh di mana GoPro? GoPro. Pak, hari ini kegiatannya apa sih Pak? Ya, kebetulan hari ini hari kedua teman-teman Resort Minyak Satenya melakukan monitoring spesies rangkong atau julang Sulawesi PT Series Kasedik di site Ponre, Dusun Belai, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minyak Satenya, Kabupaten Pangkep. Ini dia mati apa Pak? Kita amati adalah salah satu spesies prioritas yang ada di dalam kawasan Taman Nasional, di mana rangkong ini adalah salah satu maskot atau fauna identitas Provinsi Sulawesi Selatan yang mendiami kawasan Kars, terutama di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarang. Ini ada berapa populasinya, ada berapa di sini nih Pak? Ya, dari pengamatan dari hari pertama teman-teman mengidentifikasi ada sekitar 5 ekor yang ada di site ini. Khusus di titik ini Pak? Iya, benar. Kalau titiknya ada berapa sih sebenarnya Pak? Ya, Titik sarangnya gitu. titik pengamatan untuk di Resort Minyak Satene ada 3, 2 di sini, satunya di Desa Panaik. Kalau di Pangkep secara keseluruhan? Secara keseluruhan ada 3. Ada 3. Ya. Ini rangkong jenis apa namanya Pak? Ini rangkong jenis Riticeros Kasedik julang Sulawesi. Julang Sulawesi. Ya, yang hanya ada di Pulau Sulawesi. Ketika kita berbicara rangkong, untuk di Indonesia ada kurang lebih 13 jenis. Tapi yang endemik Indonesia ada 3 jenis, 2 ada di Pulau Sulawesi, 1 di Pulau Sumba. Salah satunya yang sementara kita amati julang Sulawesi ini. Kalau endemik yang satunya di Sulawesi itu ada di mana Pak? Di sini juga ada. Di sini. Di sini juga ada. Kalau site monitoring kita yang berada di Leang Lonrong di Desa Panaikan. Berarti ada 2 jenis di sini. Ada 2 jenis di sini. Pengamatan dilakukan itu siklusnya bagaimana sih Pak? 1 minggu sekali atau 1 bulan? Itu bagaimana? Ya, kita pengamatan berdasarkan referensi juga pijakannya kunjungan pustaka, dan kebetulan untuk di Taman Nasional tiap tahun kita melakukan monitoring karena ini menjadi sampel plot permanen yang memang kita harus pantau dan kita harus laporkan ke Jakarta. Dan tahun ini kita melakukan monitoring 2 kali, dan kita rencanakan di bulan Oktober nanti kita akan pantau lagi apakah keberadaan populasi rangkong yang ada di site ini masih ada atau seperti apa pengamatan yang bulan Oktober nanti. Lagi amati sarangnya ya Pak? Iya, benar. Ya. Rangkong yang ada di titik ini di Kampung Belai ini itu lagi tinggal di sarang begitu Pak? Itu kenapa itu Pak? Iya. Kalau yang berdasarkan pengamatan teman-teman juga data-data dari patroli teman-teman resort, patroli rutin, dapatkan informasi bahwa
bulan-bulan seperti ini antara bulan April sampai Juni dan Juli itu adalah periode di mana rangkong ini mulai mendiami sarang untuk bertelur, dan selama masa bertelur betina akan mendiami sarangnya sampai anaknya menetas hingga beranjak dewasa. Dan selama itu pula suplai makanan akan disuplai oleh sang jantan. Makanya juga tidak heran satwa ini disematkan bahwa rangkong ini adalah satwa yang sangat setia dengan pasangannya, karena sejak dia ditetaskan atau sejak dia menetas itu sudah berpasangan sehidup semati. Jadi kita harap juga dengan kita monitoring, kita bisa pantau perkembangannya, juga menjadi edukasi ke depan buat generasi yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional, supaya mari sama-sama menjaga ekosistem kawasan Kars Maros Pangkep untuk keberlangsungan satwa rangkong ini. Karena ketika satwa ini ada yang berburu, ada yang tembak atau segala macam, dia akan satu mati tuh dia akan menjanda atau menduda seumur hidupnya. Menarik ya, setia betul ini. Iya benar. Jadi menetas langsung ada pasangannya begitu Pak? Iya, kalau berdasarkan referensi yang kita telusuri dari penggiat hortbil atau rangkong, bahwa menyebutkan bahwa jenis ini ketika lahir atau tetas itu sudah berpasangan. Dan ini mungkin menjadi simbol juga kenapa gubernur kita di tahun 80-an, gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan satwa ini menjadi satwa identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Ini mungkin menganggap mungkin orang Bugis Makassar itu maskot tipe ya, maskot tipe yang setia, mungkin orang Bugis Makassar itu makanya dijadikan maskot identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pengamatan dilakukan ini kalau Bapak sendiri sejak kapan Pak? Kalau saya secara pribadi ya, kami mulai mengidentifikasi di tempat ini sejak tahun 2012 bersama teman-teman Resort Minahasa TNI. Kebetulan berada dalam wilayah seksi pengelolaan Taman Nasional wilayah 1 yang kebetulan terbagi atas 3 resort, yakni Resort Minahasa TNI, Resort Tondon Talasa, dan Resort Baloci. Pak, apa sih tantangannya Pak menjaga kawasan itu selama bertugas di SPTN Baloci ini Pak? Iya, tantangan terberat untuk menjaga ekosistem Kars atau habitat burung rangkong sendiri adalah perburuan dia. Di samping itu mungkin perambahan kawasan, karena kita ketahui salah satu habitat ideal dari burung rangkong ini, dia lebih banyak berinteraksi atau mendiami pohon-pohon tertinggi yang ada di dalam kawasan hutan. Cuma mungkin di kita ada kesyukuran bahwa ekosistem Kars yang ada di Maros Pangkep ini masih sangat bagus, dan juga sebagian besar burung rangkong yang ada di kawasan Kars Maros Pangkep yang di dalam kawasan Taman Nasional itu mendiami sarang berada di tebing-tebing, relatif aman dari predator. Jadi selain predator ada juga campur tangan manusia Ya, Pak? yang paling banyak mungkin campur tangan manusia. Kalau predator kita lihat yang ada di tebing saat ini sangat sulit dijangkau oleh predator, karena memang sangat lokasinya sangat vertikal ya. Jadi kayak ular apa segala macam agak sulit dia mengakses sarang burung rangkong tersebut yang ada di site ini. Sementara tingkat populasinya sedikit ya Pak? Iya, populasinya memang agak terbatas memang dari pengamatan, bahwa kadang telurnya bisa sampai 6, tapi ya menetas juga kadang ya paling banyak sampai 2 ekor, bahkan 1 ekor aja dalam satu kali
masa penetasan itu. Dan itu mungkin untuk mencari pasangnya butuh lagi waktu periode selama siklus berkembang biak dari satwa rangkong ini sendiri. Siklus bertelurnya sendiri itu berapa kali dalam setahun, Pak? Kalau yang kami ketahui bahwa ya paling dalam setahun cukup cuma sekali. Iya. Maksimal 6 butir. Maksimal 6 butir. Itu pun juga dari 6 butir itu tidak sepenuhnya menjadi keluar sebagai anak ya. Belum lagi kalau misalnya Belum lagi, menetas, iya. jatuh. Ya, itu yang juga ketika dia keluar karena sarangnya di tebing. Ketika anaknya mulai belajar terbang, jatuh ke tebing, ya, bisa jadi tidak bisa kembali ke sarang dan jatuh ke tanah, dan ketika satwa ini jatuh di tanah agak sulit dia naik lagi. Makanya ya kadang ditemukan sama masyarakat, mungkin bisa jadi ya sudah jadi bangkai di sekitar di kaki bukit. Kalau kasus penangkapan sendiri, Pak, sudah pernah ditemukan atau seperti apa? Kalau sepanjang kami ada di mengelola ekosistem kars di Maros Pangkep, terutama di Taman Nasional, belum ada laporan bahwa ada kasus penangkapan. Yang kadang kita temui mungkin ya ketika temu masyarakat, informasi masyarakat juga ya kadang ketika kita patroli ya nemu masyarakat yang bawa senapan tapi belum sempat lihat apakah dapat satwa tersebut apa enggak. Nah, ketika kita menemukan di lapangannya kami sedapat mungkin melakukan tindakan edukasi pemahaman bahwa ya satwa ini adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang, dan mari kita jaga supaya generasi kita yang akan datang masih bisa melihat satwa ini. Jadi memang selama menjabat di sini, Pak, bertugas di sini, memang belum pernah ada kasus seperti ini. Misalnya ada warga yang ditangkap atau? Iya, kalau terkait yang penangkapan burung rangkong sendiri belum pernah. Tapi kalau mungkin jenis-jenis burung yang lain pernah ada tindakan dari teman-teman kita di lapangan. Tapi itu sebatas untuk edukasi juga, sepanjang masih bisa mereka memahami tugas dan fungsi kita dalam menjaga ekosistem yang ada di Taman Nasional itu. Nah, namun jika memang dibutuhkan untuk tindakan tegas ya kita akan melaksanakan tindakan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya pengamatan dilakukan sampai berapa lama nih, Pak? Kalau teman-teman sesuai dengan metode standar monitoring rangkong, biasanya 2 kali dalam sehari, pagi sampai siang dan sore lagi. Sore itu mulai jam 3 sampai jam setengah 6 sebelum maghrib. Selain rangkong, Pak, jenis endemik yang ada di sini? Kalau jenis endemik yang ada di Taman Nasional lumayan ya. Iya, jadi ketika berbicara keanekaragaman hayati, maksudnya ya, khusus habitat di wilayah sini yang apa? Ya. Minasate ini, Kalau Minasate ini ya selain ya kupu-kupu sudah pasti ada kan, dari 5 jenis yang dilindungi ada semua di tempat kita, di site yang tempat kita saat ini. Tarsius juga ada, maka Kamaura juga kera hitam Sulawesi. Tadi kita saat memasuki site ini kita ketemu di tepi hutan. Termasuk habitatnya juga sini? Termasuk habitat ya. Tarsius juga mungkin? Tarsius ya, betul. Dan itu termasuk endemik yang ikut di monitoring ya, Pak? Iya, beberapa satwa endemik atau spesies-spesies kunci yang ada di Taman Nasional memang menjadi tugas kita untuk memonitoring perkembangannya seperti apa, apakah keberadaan satwa itu masih ada di kawasan ini. Ini sangat penting untuk merepot kondisi ekosistem atau landscape yang ada di sini, apakah masih memenuhi daya dukung sehingga satwa-satwa tersebut masih bisa hidup dan berkembang biak secara alami di habitat aslinya.
Yang menarik tadi nih Pak, ini persoalan masa mengeram gitu. Iya, Ini kan betinanya katanya tinggal di sarang gitu Pak. iya benar. Makannya bagaimana? Ya, selama betina di dalam sarang, suplai makanan akan dipenuhi oleh sang jantan. Jadi sang jantan bolak-balik mendistribusikan makanan ke betina sampai anaknya juga berusia remaja. Jadi saking setianya satwa ini, sang jantan itu memang bertanggung jawab terhadap pasangannya dan juga keberlangsungan anak-anaknya yang diasuh oleh sang betina. Jadi yang diberi makan itu betinanya pada saat bertelur, Iya, setelah menetas. betina jadi dua yang harus, atau bisa jadi 3 kalau memang anaknya ada 2 ekor atau lebih. Itu makanannya jenis apa sih Pak? Kalau makanan rangkong itu ada banyak sebenarnya, tapi pada intinya adalah jenis biji-bijian. Kalau kita amati ya mungkin lebih banyak tikus yang didistribusikan, karena kalau di kawasan kita di Taman Nasional Bantimurung sendiri ini, kelimpahan jenis pikur ini adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kurang lebih ada 115 spesies pikus atau jenis beringin-beringinan yang ada di kawasan Taman Nasional Bantimurung Nusantara. Itu salah satu pakan Salah utamanya. satu pakan utama. Radius terbangnya untuk mencari makan itu Iya, aktivitas harian jenis rangkong ini kurang lebih 100 hektar per hari wilayah jelajahnya, jadi sangat luas memang, dan kita beruntung bisa mengamati karena kita ketahui sarangnya ada di sini dan sangat mudah kita mengamati dibandingkan ketika kita mau mengikuti wilayah jelajah yang sangat luas. berat juga Pak kalau misalnya kita nih baru mau cari di mana sarangnya. Iya benar ya. Makanya juga kami menemukan di tahun 2012 sarangnya di sini, ini tidak lepas dari ya komunikasi kita dengan masyarakat setempat yang memberikan informasi bahwa ada loh Pak di sini. Nah, dan ini sangat penting buat teman-teman kita di lapangan, petugas-petugas Taman Nasional, bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat lokal, karena ya informasi-informasi seperti ini sangat penting untuk bagaimana kita mereport ekosistem yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Jadi bukan keliling dalam radius 100 hektar tadi Pak, Iya, termasuk informasi dari masyarakat juga. iya sangat penting. Makanya juga di lapangan teman-teman kita sedapat mungkin kami mengarahkan kawan-kawan ketika berpatroli, minimal toko-toko kunci yang berada di sekitar kawasan, terutama Pak Dusun ataupun toko-toko yang dituakan, membangun komunikasi yang intens, karena ya yang lebih paham kondisi hutan adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, bukan petugas kita. Iya. Ya. Kalau baru mencari sementara tidak ada komunikasi ke masyarakat ya. Iya benar. Apalagi kalau kita sendiri dengan belum ada gambaran mau telusuri 100 hektar dengan kawasan kars seperti ini yang kita tidak tahu berapa jarak datar, berapa yang pendakian dan segala macam. Hal lain yang unik dari rangkong di kawasan ini apa lagi tuh Pak, selain yang tadi? Ya, mungkin tempat tinggalnya. Iya, yang sangat berbeda dari rangkong yang lain mendiami Pulau Sulawesi yang ada di kawasan Taman Nasional adalah sleeping site atau tempat tidur ataupun sarangnya. Kalau yang spesies rangkong yang ada di Pulau Sulawesi, daratan Sulawesi lainnya, itu sarang atau sleeping site-nya itu lebih banyak di pohon-pohon tertinggi, tapi di kawasan Taman Nasional sleeping site atau sarangnya itu lebih banyak di celah-celah batu yang berada di tebing-tebing kars. Itu satu-satunya? Ya, satu-satunya yang ada di kawasan kars Maros Pangkep. Jadi tidak perlu lagi cari pohon tinggi atau lubang-lubang kayu. Iya, karena kita lihat berapa ketinggian bukit-bukit kars yang ada di belakang kita, ya mungkin sekitar 100 sampai 300 meter mungkin kalau kita lihat yang di belakang. Masih mau sedikit.
bagus diusulkan di kalau memang kalau sekretaris itu di rolling foto video. aku di balai ya tahun depan. Iya. Sekarang kita penjelasannya bawa ke sana.